Salam sehat Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas budaya Langkering, Kepulauan dan Pariwisata yang berjudul Budaya Pertanian di Pulau Sumba. Lebih khususnya saya akan membahas tentang budaya prosesi adat tanam dan panen di Sumba. Sebelum kita masuk dalam pembahasannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Junius Lende, asal saya dari Sumba, NIM 2004-06-01-03, kelas Agroteknologi 3, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang. Modernisasi sudah berlangsung sejak lama. Hampir tidak ada lagi satu sektor kehidupan pun yang tidak mengalaminya. Demikian pula pada sektor pertanian, termasuk subsektor tanaman pangan, sudah mengalami modernisasi sejak lama. Namun, proses adaptasi masyarakat petani tidak selalu sejalan dengan perkembangan kemajuan modernisasi pada sektor pertanian. Misalnya di Sumba, khususnya di wilayah suku Wewewa, lebih khusus di desa Kelaki Kambe, lebih khususnya lagi di kampung Tanah Kumbuk. Masyarakat petani masih saja melakukan aktivitas tanam dan panen padi secara adat. Sembahyang adat secara empirik, masyarakat petani di kampung tersebut masih setia mempertahankan tradisi mereka dalam bertani. Masyarakat di kampung ini adalah petani ladang atau kebun. Pada saat akan tanam dan panen, khususnya padi, kecuali pengolahan, penyiangan, dan pemupukan, mereka masih melakukannya secara adat. Malam sebelum tanam dan panen, mereka masih melakukan prosesi sembahyang adat sesuai kepercayaan asli nenek moyang mereka, yaitu marapu, atau kepercayaan kepada roh-roh leluhur sebagai perantara yang ilahi. Prosesi sembahyang adat ini dipimpin oleh Rato Marapu, seorang imam adat yang memiliki kemampuan dan otoritas adat sebagai perantara wujud-wujud doa keluarga secara perorangan atau komunitas untuk disampaikan atau dikomunikasikan kepada Marapu. Rato Marapu ini dapat merasakan dan melihat tanda-tanda melalui perantaraan hewan kurban seperti ayam dan babi yang disembelih. Tanda-tanda yang dimaksud tertera di usus ayam atau hati babi. Terkait tanda-tanda ini hanya bisa dipahami oleh para Rato Marapu dan sesepuh adat serta orang-orang tertentu saja yang suka berkecimpung dalam urusan tradisi adat istiadat. Wujud sembahyang. Dalam prosesi sembahyang adat tersebut ada wujud yang diharapkan oleh masyarakat tani dari Marapu. Wujud sembahyang saat akan tanam, di antaranya yaitu supaya benih padi yang ditanam tumbuh, tanaman berkembang subur, terhindar dari penyakit, dan menghasilkan produksi yang optimal. Di samping itu mereka juga mewujudkan supaya curah hujan cukup. Sedangkan wujud sembahyang saat akan panen diantaranya yaitu supaya volume hasil panen padi melimpah. Di samping itu juga supaya roh padi yang dipanen tidak diambil oleh kekuatan-kekuatan gaib semacam sihir, sehingga produksi yang dihasilkan tidak berkurang volumenya. Selanjutnya gotong royong. Setelah prosesi sembahyang adat, keesokan harinya masyarakat petani melaksanakan penanaman atau panen di ladang. Tanam dan panen ini dilaksanakan secara gotong royong yang mereka sebut pawanda, artinya mengundang keluarga atau kenalan untuk membantu mereka. Gotong royong berarti melibatkan banyak orang tanpa dibayar.
oleh karena itu membutuhkan pengorbanan lain. Dalam hal ini harus menyiapkan makan minum dan sirip pinang. Gotong royong ini juga dilanjutkan saat proses perontokan padi yang dipanen dan pengisian biji padi ke dalam wadah seperti karung atau lumbung padi yang mereka sebut sokal atau pokok. Saat proses pengisian biji padi ke dalam wadah disebut wopa atau gopa. Ini juga pakai prosesi adat. Orang yang diberi tugas untuk wopa wajib diberi sirip pinang atau uang seperlunya sebagai pengganti sirip pinang. Mengapa masyarakat petani di Sumba masih ada yang melaksanakan prosesi sembahyang adat saat akan tanam dan panen? Jawabannya, orang Sumba sampai saat ini memang sangat menghormati padi. Mereka menghormatinya karena padi dianggap sebagai jelmaan seorang dewi. Seorang dewi yang dimaksudkan tidak lain adalah Mbiri Koni. Konon, Mbiri Koni adalah putri cantik jelita yang berubah menjadi tanaman padi setelah meninggal. Dewi ini pula yang menjadikan cikal bakal prosesi ritus Nale dan Pasola di Sumba. Secara kalkulasi ekonomi baik tenaga, waktu maupun biaya sesungguhnya sangat tidak efisien. Ini jelas-jelas suatu pemborosan. Namun demikian, hal tersebut dapat dimaklumi mengingat fakta di Sumba kepercayaan Marapu masih hidup. Meskipun agama-agama modern sudah lama, fakta lain di Sumba, khususnya alat mesin pertanian berupa perontok padi masih jarang. Jadi mau tidak mau masih menggunakan tenaga manusia dengan cara menginjak-injak male-male padi untuk merontokkan biji dari batang tangkai malenya. Ya, demikian pembahasan saya tentang budaya pertanian di Pulau Sumba. Terima kasih.